Kita berada di episode 118. Bisa nggak sih semua orang itu menjadi kaya? Which is, ini adalah salah satu pertanyaan ya guys, bukan statement. Dan Pelitati 207 itu nantinya akan sorry gue belum intro. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi tentunya bersama kita di Pelita.hati 207. Sorry ya, gue tuh kayaknya harus wajib banget deh intro setelah gue ngasih tahu judul gitu ya. Nah, ini adalah salah satu pembahasan yang menarik banget. Kenapa? Karena banyak sekali orang di luar sana yang memimpikan untuk menjadi to be rich gitu ya, untuk menjadi kaya, which is itu sesuatu yang it's okay, itu nggak apa-apa, dan everyone wants that gitu, itu juga tidak menjadi masalah ya. Akan tetapi pembahasan mengenai dream ya, believe and make it happen ini Agnes Monica kali di tahun 2007-an ya, salah satu jargonnya adalah itu. Dan impian ini juga harus ditopang oleh beberapa statement-statement yang mendukungnya begitu. Karena baru-baru ini guys, saya pribadi melihat rame sekali di sosial media, ada orang yang ketika memotivasi itu dengan semua orang bisa menjadi kaya kok, bla 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 dan lain sebagainya. Saya kira kalau semua orang bertekad untuk bisa menjadi kaya dan juga aksesnya ada, saya kira ini sudah terjadi dari sejak kapanpun begitu ya, karena kemiskinan itu tidak ada. Akan tetapi ada juga beberapa content creator yang mengatakan bahwa menjadi kaya itu tidak semuanya bisa, dengan berbagai macam alasan, dengan berbagai macam variabel yang akan dikemukakan. Nah, saya pribadi Pelitati 207 akan mengulasnya nih. Orang-orang yang sangat setuju dengan semua orang itu bisa menjadi kaya, dengan orang-orang yang tidak setuju dengan semua orang itu tidak bisa menjadi kaya, hanya mungkin dari miskin ke lumayan, jadi tidak dari miskin ke kaya begitu, karena tingkat gap yang harus diisi itu sangat tinggi sekali, sehingga ruang, waktu, dan energi serta tenaga yang dikeluarkannya itu sangat amat besar banget untuk bisa mencapai kekayaan. Nah, sebelum gue lanjut ke pembahasan yang berikutnya, gue pengen ngasih tahu ke kalian yang baru nemu channel ini, Pelitati 207 ya, yang baru nemu terus kok judulnya enak gitu terus didengerin, coba kalian subscribe. Kenapa? Karena Pelitati 207 ini adalah salah satu channel informatif yang kalian bisa dapetin berbagai macam episode-episodenya, dan juga tema-tema yang kita bahas. Kita membahas berbagai macam tema random ya, yang sosial masyarakat itu banyak mempertanyakan, lalu kemudian Pelitati 207 itu membahasnya seperti itu. Coba kalian subscribe dan kalian scroll ke bawah, kalian bakalan nemu tema-tema yang menarik banget untuk kalian simak. Dan bagi yang sudah subscribe, saya ucapin terima kasih banyak. Kenapa? Karena dukungan kalian, support kalian itu sangat membantu banget untuk perkembangan channel ini gitu. Yuk kita bahas. Yang pertama tuh gini, suatu ketika saya melihat ada ya Baim Wong lah ya, Baim Wong, Raffi Ahmad begitu ya, di salah satu channel infotainment begitu ya, ketika ditanya, atau salah satu YouTuber begitu ya, ketika ditanya di dalam podcastnya, apa sih tips dan trik untuk bisa sukses mencapai kesuksesan yang sekarang begitu ya, dan jawaban mereka itu sama, kerja keras. Oke, saya agak speechless dulu karena kerja kerasnya bisa menghasilkan semacam itu gitu. Sehingga saya mulai menganalisa, dan juga menganalisa ini saya juga menonton video-video dari berbagai macam sumber agar sebelum saya menyimpulkan itu saya harus mendapatkan informasi-informasi yang sangat banyak dulu terlebih dahulu ya. Nah, finally saya menemukan ada satu titik gap yang saya kira ini unek-unek saya juga, dan saya harus menyampaikannya adalah jadi begini. Teman-teman harus tahu dan harus sadar bahwa tukang beca pun kerja keras gitu, tukang kayu pun kerja keras, helper yang ada di restoran pun juga kerja keras gitu. Nah, kerja keras yang dialami oleh beberapa orang ini juga tentu kerja keras yang berbeda seperti itu. Nah, Baim Wong salah satu seleb ataupun artis yang kerja kerasnya
besar banget juga gitu. Ini juga salah satu hal yang memang ada salah satu for example ataupun contohnya ya. Contohnya begini nih, yang ada suara kereta karena studio gue adalah pinggir rel kereta api ya guys. Jadi salah satu contohnya adalah begini. Baim Wong itu kerja keras. Dari dia bangun tidur ya, kemudian dia harus menuju ke lokasi syuting, misal jam 3 sore gitu ya, dia harus menuju ke lokasi syuting, terus kemudian sampai jam 9 dia syuting mungkin selesai, dan mungkin dia langsung berangkat lagi di perjalanan, dan kemudian dia juga ngerasa bahwa mungkin perjalanannya capek dan dia tiduran di mobil, terus kemudian juga dia melanjutkan aktivitas sampai jam 1 mungkin di acara podcast, kemudian dia terbang lagi ke wilayah untuk jumpa fans dan lain sebagainya sampai jam 3 sore. Setelah jam 3 sore dia sampai maghrib itu meeting karena dia punya perusahaan. Kemudian ketika meeting ya, terus kemudian dia juga sampai jam misal itu jam 6 sore ya, maghrib. Nanti dari jam 6 maghrib itu ke jam 8 ya dia kumpul bersama keluarga dan juga tim untuk membahas tema vlog yang akan dia terbitkan di esok harinya. Kemudian baru deh dari jam 9 dia bisa tidur ya sampai jam 1 malam, karena dari jam 1 malam ke jam 3 dia harus terjun lagi ke lokasi syuting misal seperti itu. Dan dia mengatakan kerja keras, dia mengatakan sibuk banget dan kerja keras. Can you imagine teman-teman bahwa kerja kerasnya ini kalau misal kerja kerasnya ini adalah diterapkan oleh semua orang dengan job-job yang sudah tertata seperti Baim Wong, dengan nilai ataupun value per hour-nya, per jamnya sudah ditentukan karena memang dia seorang seleb, ya semua orang juga akan bisa mendapatkan rumah impiannya, kendaraan impiannya, smartphone impiannya, karena capek dari aktivitas Baim Wong sendiri itu adalah yang memang bisa menghasilkan uang yang sangat banyak. Berbeda dengan capeknya tukang beca yang supir juga melakukan aktivitas bisa kaki di kepala, kepala di kaki, terjun bebas begitu ya dengan level capek yang luar biasa, akan tetapi hasilnya ya paling mentok adalah 100.000 kalau nggak 200.000. Belum lagi problem-problem soal misal ada orang tuanya yang terlilit hutang, lantas kemudian dia harus membayar hutangnya dan dia harus berjuang untuk menyicil cicilan rumahnya misal. Jadi kerja kerasnya tidak membuahkan value ataupun nilai mata uang yang sangat besar sebagaimana orang-orang yang sudah menjalankannya dengan nilai yang besar dengan capek yang sama. Jadi hal-hal yang semacam ini tuh butuh banget kita mengerti bahwa not everyone can be rich. Kenapa? Karena dengan alasan itu tadi, karena dari gap ke miskin dan kaya itu orang memiliki perjuangannya tuh berbeda-beda. Nah, bagaimana dengan orang-orang yang setuju bahwa everyone can be rich? Adalah kenapa mereka bisa setuju seperti itu? Karena everything start from dreaming. Jadi semuanya itu adalah berawal dari mimpi. Of course, dreaming adalah sesuatu yang bisa membuat segalanya berubah. Akan tetapi yang dimaksud juga harus disertai dengan background, misal background ataupun latar belakang orang tuanya, latar belakang jaringan daripada orang tuanya. Coba kalian bisa perhatikan banget deh, mungkin di sekeliling kalian ada teman kalian yang mungkin secara latar belakang ekonominya mungkin pas-pasan, karena sebelumnya juga orang tuanya pas-pasan, sebelumnya juga aset peninggalan dari kakek buyutnya juga pas-pasan. Coba kalian juga perhatikan orang-orang yang mungkin secara pekerjaan, secara finansial dia terbilang menengah ke atas, dari food, dari lifestyle, dari fashion, mungkin dia adalah orang yang serba ada. Dan coba kalian bisa cek bagaimana orang tuanya memperlakukannya, dan coba kalian cek kakek buyutnya juga. Lantas
Coba kalian lihat perbedaannya seperti apa. Jadi maka dari itu, semua itu karena background dan semua itu karena tentunya peninggalan daripada orang tuanya. Jadi tidak semua orang itu bisa kaya, dikarenakan setiap orang itu memiliki perjalanan dan prosesnya yang berbeda. Terus bagaimana dong ada orang yang dulunya miskin banget sampai mungkin dia kaya, mungkin bukan kaya tapi lumayan, atau ada orang-orang tertentu yang memang sangat belangsak banget, lantas kemudian sekarang menjadi pengusaha sukses. Itu hanya 1% di antara sekian banyak orang-orang yang tentunya gagal dalam prosesnya. Jadi guys, everyone cannot to be rich just because bullshit motivation. That's right. That's what I opinion. Right. Dan kita akan berjumpa lagi di episode-episode berikutnya. Thank you so much. Dan setuju atau enggak? Kalau if you agree with my opinion, please comment below. Thank you so much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.